Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfain Taufiki, nomor absen 7. Pendidikan merupakan bagian dari investasi masa depan, investasi masyarakat sekaligus investasi negara dalam rangka memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pendidikan senantiasa diarahkan untuk menjawab beberapa hal yang berkaitan dengan masalah kebangsaan dan keumatan. Dalam hal ini kita kaitkan dengan pendidikan Islam saat ini, bagaimana pendidikan Islam itu mampu menjawab problem keislaman yang akhir-akhir ini sering dihadapkan pada kasus kekerasan atas nama agama, toleransi antar umat beragama, serta terciptanya situasi yang kondusif dalam menjalankan ajaran agama. Sementara dalam konteks keindonesiaan, sejatinya pendidikan Islam juga mampu merespon dinamika kehidupan yang terjadi di negara kita yang meliputi gerakan separatis, munculnya aksi terorisme, dan yang lainnya. Maka kemudian sebagai bentuk ikhtiar itu, para pelaku pendidikan harus senantiasa melakukan pembenahan, koreksi, dan evaluasi serta berpikir dinamis dan produktif. Upaya ini misalnya telah dilakukan oleh Mukti Ali dalam usahanya memformulisasikan lembaga madrasah dan pesantren dengan cara memasukkan materi pelajaran umum ke dalam lembaga-lembaga yang pendiriannya diorientasikan untuk tafakuh fil aldin. Problematika pendidikan Islam secara mikro telah ilmu pendidikan Islam menyangkut seluruh komponen yang termasuk dalam pendidikan Islam. Sedangkan secara makro, objek formal ilmu pendidikan Islam ialah upaya normatif atau sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam fenomena kauliyah dan kauniyah. Keterkaitan pendidikan Islam dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya baik dalam skala kedaerahan, nasional maupun internasional. Objek kajian pendidikan Islam senantiasa bersumber dari landasan normatif Islam, yaitu Al-Quran atau Qauliyah, melalui pengalaman batin Nabi Muhammad SAW yang kemudian kita kenal dengan wahyu, kemudian disampaikan kepada seluruh umat dan alam semesta atau Kauniyah. Dari kedua landasan inilah kemudian digali dan dikaji sehingga melahirkan konsep dan teori pendidikan yang bersifat universal. Kemudian teori dan konsep yang bersifat universal tersebut dikaji melalui kegiatan eksperimen dan penelitian ilmiah yang pada gilirannya akan melahirkan teori-teori atau ilmu pendidikan Islam dan diuraikan secara operasional untuk kemudian dikembangkan menjadi metode. Kajian pendidikan Islam senantiasa bertolak pada problem yang ada di dalamnya, kesenjangan antara fakta dan realita, kontroversi antara teori dan empiris. Maka dari itulah wilayah kajian pendidikan Islam bermuara pada 3 problem pokok antara lain: A. Foundation problem yang terdiri dari atas religious foundation and philosophic foundational problem, empiric foundational problem atau masalah dasar fondasi agama, dan masalah landasan filosofi empiris yang di dalamnya menyangkut dimensi-dimensi dan kajian tentang konsep pendidikan yang bersifat universal seperti hakikat manusia, masyarakat, akhlak hidup, ilmu pengetahuan, iman, ulul alab, dan lain sebagainya, yang semuanya bersumber dari kajian fenomena kauliyah dan fenomena kauniyah yang membutuhkan pendekatan filosofis. B. Struktural problem. Masalah struktural ditinjau dari struktur demografis dan geografis. Bisa dikategorikan ke dalam kota, pinggiran kota, desa, dan desa terpencil. Dari struktur perkembangan jiwa manusia bisa dikategorikan ke dalam masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan manula. Dari struktur ekonomi dikategorikan ke dalam masyarakat kaya, menengah, dan miskin. Dari struktur rumah tangga terdapat rumah tangga karir dan non-karir. Dari struktur jenjang pendidikan bisa dikategorikan ke dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
menengah dan pendidikan tinggi. C. Operasional problem, masalah operasional. Secara mikro akan berhubungan dengan berbagai komponen pendidikan Islam. Misalnya hubungan interaktif, 5 faktor pendidikan yaitu tujuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik dan alat-alat pendidikan Islam atau kurikulum, metodologi, manajemen, administrasi, sarana dan prasarana, media, sumber dan evaluasi, dan lingkungan atau konteks pendidikan. Atau bisa bertolak dari hubungan input, proses dan output. Sedangkan secara makro menyangkut keterkaitan pendidikan Islam dengan sistem nasional, politik, ekonomi, budaya, dan agama baik yang bersifat nasional dan internasional. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.